Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami perwakilan dari KPU Kabupaten Sorong kami kesini atas nama Pak Ketua KPU, mohon maaf karena beliau belum sempat bisa hadir karena beliau lagi ada pekerjaan di luar Kabupaten Sorong. Jadi kami diutus perwakilan untuk, karena ini koordinator beliau, jadi kami diutus karena terkait ini hanya beberapa hari, karena kita akan ke beberapa distrik yang lain juga. Ini yang kami sampaikan, maaf dari beliau tidak hadir, kami mewakili dari beliau. Ini kami datang ya seperti apa dulu ya di spanduk untuk kepentingan teknis ya, penyampaian yang nanti dapat disampaikan oleh Bapak Rizky untuk disampaikan kepada PPD dan Ibu PPS. Begini itu penyampaian saya sampaikan dapat mengikuti sosialisasi dengan teknis dengan bersama biar bisa disampaikan ke yang selanjutnya nanti kita tetap akan melakukan komunikasi dan koordinasi terus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin langsung kita lanjut ke Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Bapak. Semangat nih. Terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya. Sebelumnya saya mau nanya nih, di sini PPS ada yang sudah pernah menjadi PPS sebelumnya? Udah dua kali lah yang pas 2019. Atau baru semua ini PPS-nya? Saya sudah 2 kali. Oke, saya 2 kali. Baru cuma 1 aja? ada lagi. Ada lagi? Ada. Hadir. Kayaknya ada tapi Tidak hadir. ada soalnya saya kenal jadi. Karena waktu 2019 kan penerimaan KPPS kan sama PPS juga kan. Jadi mungkin untuk saat ini pun prosesnya sama kayak gitu. Cuma perbedaannya di umur. Kalau yang ini itu 65. Untuk sekarang di 55 karena kemarin itu kerjanya sangat banyak dan banyak yang memakan korban. Pasti Bapak tahu lah kayak gitu. Oke, masuk ke materinya. Untuk dasar hukumnya sendiri itu Undang-Undang 7 tahun 2017, PKPU 8, yang Undang-Undang 7-nya tentang pemilihan umum, PKPU 8-nya tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilu. Dari 22 PKPU ini dan undang-undang ini menjadilah keputusan KPU tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. KPPS tanggal 11 Desember sampai 15 Desember. Maka dari itu kenapa KPU turun ke sini untuk mensosialisasikan pembentukan KPPS ini kepada Bapak. Pengumuman ini 3 hari. PPS harus mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi. Untuk berita acaranya mungkin sudah ada di belakang juga formatnya. Untuk filenya juga sudah aku kirim ke Bapak Ketua. Kita biar seragam. Lalu mengumpulkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. Nah, untuk penggabungan masyarakat ini 6 hari PPS wajib mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. Menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, mengolah hasil penelitian administrasi dan hasil tidak lanjut tahapan tanggapan dan masukan masyarakat menjadi hasil seleksi anggota KPPS dan ditulis dalam berita acara.
menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten melalui media daring paling lambat 3 hari sebelum masa pembentukan KPPS diumumkan oleh KPU Kabupaten. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS itu draft buku atau daftar penerima formulir pendaftaran lengkap. Yang formatnya itu nanti ada barcode-nya pas penghitungan suara, dan itu barcode-nya itu akan terhubung ke Sirekap. Jadi nanti barcode-nya itu kayak gitu. Kerjasama dengan lembaga pendidikan atau guru kah, terus lembaga profesi kayak suster, tenaga medis, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli pemilu. Pasti ditanya kan, gajinya berapa ini? Oh. Itu yang ditunggu memang ditanya kan. Untuk gaji nih 2019 waktu yang PPK itu PPD ya, ketua di 2019 1850, 2024 naik tuh Pak. Nah, itu PPS-nya di 2019 ini dari 900 jadi 15. Untuk Pantari sudah, untuk KPPS-nya, untuk ketuanya 550, di 2024 ini naik jadi 1.200.000. Anggotanya 550 jadi 1.100.000. Sanlimas, ini Sanlimasnya, limasnya ini 500 jadi 700. Bapak Ibu, mungkin kamu mau nambah atau ada yang belum bertanya, Bu? Ada yang mau bertanya silakan. Jadi Pak Ketua BPD maupun Ketua PPS buat campur ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan, mau difotokopi kah, mau nanti kan ada punya yang kita kirim di WA juga nanti di apa nih. Mungkin ada yang mau bertanya, jadi mungkin saya izin menambahkan saja terkait dengan KPPS. Jadi dalam aturan itu ada yang terkait dengan keluarga. Jadi kemarin kami juga dicek ini terkait dalam aturan. Jadi anggota KPPS, ketua KPPS contohnya yang terpilih, dia tidak bisa ada keluarga di dalam KPPS seperti itu. Terus mau suami istri tidak boleh, anak juga tidak boleh, yang namanya keluarga. Terus ini berbasis karena komputerisasi sama teknologi, setidaknya bapak-bapak yang nanti terbentuk jadi KPPS ini kan minimalnya dia dari jasa SMA. Saya tahu pasti di distrik sini nih, distrik Sorong pasti ada, ya mungkin tidak ada, pasti ada. Nanti bisa diseleksi, karena kalau tidak salah ini tidak beda jauh seperti kemarin penerimaan PPS, PPS PPD ya, hampir sama tuh, tidak sama ya, hampir sama. Itu semua kita upload. Jadi nanti ada yang kita upload. Terakhir terkait dengan upload ini otomatis kita harus punya email, mereka harus punya email, dan itu harus dibuatkan. Kalau memang belum bisa, mereka tidak punya, ya mungkin nanti dibantu oleh PPS. Dan penerimaan ini harus seleksi dengan selektif buat pendaftar. Nah ini cuma dibukanya ini selama 5 hari dari tanggal yang sudah disebutkan kemarin, sekitar tanggal 11 sampai tanggal 15. Nah 5 hari. Nah jadi tanggal 11 saya hari Senin ya. Nah itu PPS mereka sudah wajib tempel di distrik atau di kampung, tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh pendaftar, seperti itu. Jadi kalau sudah terdaftar kan mereka mendaftarkan nanti. Terus terkait dengan persyaratannya,
kelengkapan persyaratannya biar tidak ini kan jadi acuan buat BPS juga untuk kelengkapan persyaratannya biar mereka bisa melengkapi persyaratannya sesuai yang diminta karena ini akan diupload ke siapa. Kita perlu diupload tuh harus punya satunya dia punya nomor HP aktif, dia punya email aktif. Nah email aktif ini tidak perlu yang mendaftar itu dia punya email sendiri dan dia harus ingat dia punya password masuk. Kita ini kadang kan bikin begini bukan hanya bapak ibu saya juga kadang bikin begini tuh bikin email untuk masuk di HP Android tapi kadang tuh lupa harus pakai itu lupa tapi nanti mau masuk lagi tuh lupa pasti bikin baru. Nah, itu nanti diingatkan saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan tapi silakan mumpung di sini bertanya. Ya mungkin Bapak dan saya ya. Mungkin kalau di dalam satu kampung itu mungkin tidak ada orang yang untuk mau jadi anggota KPPS yang nanti kita cari jalannya seperti apa. Oke. Ya mungkin di dalam itu ya umpamanya jadi mungkin saya punya anak-anak sudah berkeluarga bisa Anda satu jadi anggota KPPS. Terima kasih. Dari KPU saya juga ada sekali kedua maksudnya karena sebelumnya kita sudah diskusi dengan KPPS ya mungkin kita lihat kondisi di Papua ini SDM-nya kan terbatas. Ini saya mungkin sampaikan untuk KPU dari pendidikannya mungkin ada yang sampai di SD saja tidak selesai biasanya tidak ada banyak yang kita dapat di lapangan. Jadi saya mau tanya, kalau kita cari sampai tidak memenuhi syarat seperti itu, apakah yang tidak punya ijazah kita bisa rekrut? Karena teman-teman ini saya suarakan mereka rekrut KPPS 1-2 minggu kemarin banyak tantangan, ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang tolak. Bahkan kita juga tidak dapat yang ijazahnya ini satu tidak ada. Jadi kita di distrik Sorong ini waktu PPD saja kan sampai ribut. Paksa mari itu sudah mendaftar. Iya, kami sampai dapat ancaman dari masyarakat yang kami mau aja untuk mendaftar di PPD. Ini pengalaman kami kemarin di PPD sangat rumit. Jadi sekarang ini kan KPPS 7 orang. Bahkan kan ada TPS-nya ada 2 TPS. Jadi kalau 7 ada 2 TPS jadi 14 orang. Sedangkan kami yang PPD saja 5 orang PPS yang 3 orang kami setengah mati sekali. Jadi ini yang saya mau tanyakan, kalau sampai kita tidak dapat jalan keluar dengan ijazah seperti tadi dan KPU kita tidak bisa libatkan keluarga, anak istri, baru kita mau ambilnya dari mana lagi? Iya, itu yang saya minta penjelasan dari KPU karena saya sebagai ketua, ya mungkin sebagai teman-teman saya sebenarnya dengan mereka. Memang halangannya ada yang memang tolak, ada yang tidak mau, ada yang masuk di parpol, kebanyakan ada yang masuk di parpol. Jadi kami tidak bisa memaksa itu. Jadi terpaksa mereka ada koordinasi dengan saya, dengan teman-teman PPD, pakai tua bagaimana ini kita seperti tidak dapat orang, solusi keluarnya bagaimana. Ya, saya bilang nanti rencananya kan kita minta teman-teman PPS, sekretariat PPS juga bisa sampaikan menyangkut dengan kita presiden di Papua kan ya pas atas luas di Papua kan kita sekolah dari sini ke sekolah sampai sekolah dia sekolah pulang ibaratnya sampai di tangga-tangga pertama langsung turun kembali. Ijazah yang kita mau ambil tidak jadi. Kalau untuk tulis baca ya ada, cuma ijazah itu kekurangan sedikit di situ. Yang berikutnya kita kendala yang sekarang cek teman-teman ini yang mau mendaftar untuk KPPS. KPPS seperti tadi ketua PPS kalau mau bilang itu saya sudah koordinasi dengan mereka. Saya bilang begini nanti kita koordinasi dengan KPU dulu. Apakah bisa ambil dari keluarga anak istri atau menantu satu rumah itu mungkin ada bisa memenuhi syarat, mungkin kita koordinasi dengan KPU apakah bisa. Karena kita tidak dapat orang Pak, saya terus terang aja. Karena seberapa minggu ini
Sampai mereka mungkin tidak tahu pergi paksa-paksa orang di rumah tuh mau masuk, jadi kan saya bilang tidak usah paksa. Kalau mereka mau, kalau kita memaksa terjadi sesuatu nanti kan kita yang kena dengan pihak KPU. Jadi saya bilang tidak usah memaksa. Kalau mereka mau, ya itu saja nanti kita tambah kekuatan. Mungkin teman-teman PPS karena mereka lebih tahu di kampung. Mereka yang tahu situasi di kampung, jadi mereka yang tahu. Jadi mungkin teman-teman PPS ada kendala bisa sampaikan lagi Pak. Iya, Sudah feeling pasti ini sumber dayanya. Iya, Karena rekrutan PPD aja itu Iya. setengah mati nyari apalagi di kampung-kampung jauh itu. Jadi Pak, untuk menjawab yang tidak adanya pelamar, istilahnya kurangnya minat kayak gitu atau kurangnya orang, kan Pak kayak tadi kan Bapak bisa mengajukan dari PPS mengajukan dulu berita acara kepada PPD bahwa kita kekurangan orang nih, ya kan? Nanti PPD ke KPU, nah nanti KPU-nya yang akan mencoba untuk yang tadi yang kerjasama dengan pendidikan, lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli atau demokrasi atau tenaga pendidik dulu Pak. Kalau untuk anggota keluarga juga, aku juga kurang tahu nih boleh atau tidaknya gitu. Dan apabila nggak ada ijazah apa-apa, ya intinya kita ikut prosedur sendiri dulu Pak. Kayak gitu kan, ikut prosedur di sini dulu. Kalau memang tidak ada nih ijazah apa-apa, sudah nanti keputusan dari dari pimpinan toh, ya sudahlah. Ini sudah misalnya itu mentok-mentok gitu. Seenggaknya Pak, kita ikut proseduran dulu. Kalau menurut aku. Ya mungkin seperti yang izin yang biasa kami sapa Mbak Kiki karena beliau juga masih single. Panggil ibu takut tersinggung. Kalau panggil ibu takut tersinggung, jadi kita biasanya panggilnya Mbak Kiki. Jadi itu yang disampaikan terkait LBMT. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang tadi seperti yang disampaikan Mbak Kiki, itu nanti dari PPS menyampaikan ke, jadi PPD menyampaikan ke KPU dan nanti dari pimpinan KPU mereka seperti apa penyampaiannya pasti kembali ke PPD dan ke PPS tidak seperti itu. Iya. Tadi yang aku bilang kita juga tahu lah kita memang kekurangan SDM. Kalau memang mulai dengan keluarga atau gimana kan itu kan terbatas ya, karena apa ya, orang di Jakarta kan tidak tahu di sini seperti apa kondisinya kayak gitu. Orang di Jawa peminatnya banyak. Makanya aku juga baru pindahan kan ya, Bapak Ibu dari Jawa memang peminatnya banyak. Mau jadi PPD, PPS, KPPS, pas di sini susah ternyata di sini cari orang buat jadi PPD aja susah gitu. Kayak gitu. Jadi seperti itu Pak. Kayaknya pertanyaan ini bukan hanya di distrik Sorong, pasti yang lain juga dapat hampir sama. Apalagi ini Sorong saya dekat dengan kantor KPU. Kalau jalan kaki mungkin jalan kaki ya bisa sampai lah. Apalagi yang kayak Suno, Maudus, nah itu orangnya semuanya di jari. Nah, itu kan tetap pertanyaan yang sama juga. Kalau kita menyampaikan hal seperti ini, tapi yang karena kita buka pendaftaran, tahapannya kan pendaftarannya itu selama 5 hari. Dilaksanakan saja dulu, Bapak Ibu laksanakan saja dulu. Nah, nanti kan dari situ kan kita bisa tahu, oh iya selama 5 hari kan tidak ada pendaftar seperti ini. Nah itu nanti yang tertuang dalam GA-nya dari PPS, lanjutkan ke PPD tuangkan lagi langsung ke nanti pimpinan di atas berkas seperti apa. Mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dari saya mau tanya lagi untuk perekrutan PPS ini, itu mereka punya masa untuk kerja itu pas di pemilihan awal, terus selanjutnya sampai pemilihan kedua nanti itu tugas mereka itu masih jalan terus atau gimana? Atau nanti masuk tahap kedua mau diangkat lagi ulang atau gimana? Atau batasnya pemilihan pertama kan Februari, terus yang kedua November. Itu orang itu punya masa kerja itu masih berjalan terus sampai pemilihan kedua atau tidak. Makanya di situ gua pikir kalau macam orang masih bertahan pemilihan awal terus masuk pemilihan
Terus dorong upah per bulan itu masih berjalan terus atau gimana? Iya, itu pertanyaan saya. Oke, Bapak, mungkin Bapak Ketua sudah tahu ya PPD masa kerjanya. Jadi cuma pas pelaksanaan pemungutan suara. Berarti di bulan Februari saja dengan gaji 1 juta. Nanti di apa namanya? Ada masa pilkada lah, ada pemilihan gubernur, itu nanti direkrut lagi yang jadi dari Februari, Israel, Maret, April, Mei dia nggak, karena nanti mungkin tidak diperpanjang sih nama istilahnya diberhentikan juga tidak ada pemberhentian karena tetap nanti yang pas pilkada itu yang PPS yang kemarin lagi. Tapi mereka itu masih bertahan terus sampai pemilihan kedua ya. Cuma selama bulan Maret, April, Mei tidak dilanjutkan. Iya, itu seperti itu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya, ini kan terkait pelaksanaan ya. Iya. Pelaksanaan itu kan Bapak tuh yang kerja di lapangan. Dia mau jadi atau tidak kan ada pimpinan KPPS, ada punya BPS, BPS ada punya pimpinan PPD. Pelaksanaan kerja itu kan mau dari dia pilpres, DPRD dan lain-lain, DPD dan lain-lain, maupun mau ke pilkada itu kan nanti kan memang satu berjalan dengan waktu yang sama, 1 tahun yang sama, cuma kontestasinya beda. Ini pilkada, nah, ini pilpres. Jadi pelaksanaan itu akan melakukan rekrut ulang juga. Tapi kalau memang dia bekerja sesuai yang pelaksanaan dia kerja hari ini baik, ya pasti dia akan direkrut. Tapi itu kan mentornya ada nih, macam contoh di distrik kan, DPD. Oh iya dia ini kerja baik, boleh lah dari ini karena kerjasamanya baik. Nah, kita bicarakan ini terkait kinerja ya, kita terkait kinerja. Jadi kalau besok dia mau ditahan lagi, kenapa tidak? Orang kerjanya bagus, iya kan? Seperti itu. Maksudnya itu. Jadi kita kerjakan ya mana enaknya. Kalau kita kerja dengan baik ya otomatis kelanjutannya pasti akan berkelanjutan. Seperti itu. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Bapak. Terima kasih. Mungkin saya berdiri sedikit. Iya. Yo, saya mungkin menguatkan saja karena ini saya sudah 2 periode ini PPS ya. Jadi ini pengalaman lama sudah kita di sini untuk merekrut anggota KPPS ini. Artinya yang persyaratan tadi itu mungkin sedikit agak berat. Sehingga 3 hari lalu saya dapat info dari kami punya ketua PPS dan dari ketua PPD untuk mencoba merekrut. Mungkin itu bilang jemput bola. Saya pikir itu cara yang tepat sudah. Bagi yang memenuhi syarat mungkin kita dengan cara menjemput bola begitu. Ya, saya sepakat itu dari PPD. Karena kenyataan di lapangan ini nama-nama pemilih yang kita tempel di sekretariat PPS, di sekretariat kantor desa juga tidak ada yang pergi baca. Artinya kesadaran masyarakat untuk mengecek atau mungkin cek di HP itu yang kita tidak tahu. Iya, sehingga saya sepakat seperti yang usulan dari PPD supaya kita yang menjemput bola. Artinya ya bagi yang memenuhi syarat itu mungkin kita yang mendaftarkan langsung. Tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka mendaftarkan diri. Artinya syukur-syukur kalau mendaftarkan diri itu, kalau tidak mungkin kita yang menjemput bola. Lalu yang kedua soal Linmas ini. Jadi anggota KPPS ini tadi Ibu 7 orang dengan Linmas ini sudah 7. Iyo. Dan di situ Ibu ada kesenjangan soal honor di situ. Semua tugas sama-sama, satu hari yang sama. Honor lagi beda. Ini pasti PPS yang makan ini. Artinya pertama saya ucapkan terima kasih soal penjelasan tentang honor antara Linmas dengan anggota KPPS KPPS-nya. Intinya Ibu KPPS-nya 5 orang, Linmasnya 2 orang. Ya. Supaya kita bisa jelaskan mereka, jangan sampai dan apakah Linmas ini ikut tes juga mereka ini? Seperti persyaratan KPPS yang 5 orang ini. Yang khusus Linmas sama semua persyaratan. Linmas enggak.
Sama semua perusahaan. Kemarin itu dia hansip tanpa ya biasanya ya? Iya, hansip yang dari itu. Iya. Iya. Biasanya diambil dari hansip itu kan? Iya, itu artinya kan untuk hansip juga saya pikir di distrik Sorong ini belum stabil begitu kira-kira. Artinya kira-kira saja. Iya, artinya Ibu di situ kesenjangannya tadi tuh honor tuh sama, tugas yang sama, hari yang sama, bahkan mereka yang lebih sibuk hari itu. Iya. Jadi soal honornya artinya supaya itu yang nanti kita bisa jelaskan. Yang kedua Ibu soal ada kita untuk masalah di PPS kita ini, di PPS kita di Kagibala itu ada yang menurut kami mereka bisa. Mereka sudah pindah 100%, artinya mulai dari kartu keluarga, KTP sudah pindah di Kampung Kagibala, tapi mereka tidak terdaftar di DPT, belum terdaftar di DPT. Apakah itu bisa menjadi anggota KPPSK? Tidak, artinya mereka sudah memenuhi syarat semua. Cuman masalahnya belum terdaftar di DPT, karena kami berpikirnya mungkin mereka daftar online langsung sudah karena ini sudah pindah resmi ini. Dia berarti udah keluar dari kampung Bapak atau masuk? Masuk di Kitapu Kampung. Tapi belum terdaftar. Belum terdaftar di DPT. Sebelumnya sudah belum Bapak? Sudah pernah memilih belum? Keluarga apa? Keluarga artinya satu keluarga dari Kota Sorong, satu keluarga dari daerah lain, dari provinsi lain. Iya, artinya pindah masuk ke kita, pindah ke tempat kita, tapi mereka belum daftar di DPT. Terdaftar di DPT. Belum terdaftar di DPT. Belum dicapil. Ya, mereka kan sudah lapor di Capil dong. Maksudnya belum tetap. Maksudnya saya bisa tambahkan maksudnya pemilih yang ada di Kampung Kadiwala ini waktu penetapan DPT sudah keluar, mereka mungkin baru ke Iya. Jadi sudah diurus di Capil, dia punya kakaknya, KTP-nya semua terdaftar sebagai warga kampung. Warga kampung. Tapi tidak terdaftar di alamat Bapak. Iya. Tapi belum terdaftar Di DPT. Iya. Apakah seperti itu bisa menjadi anggota KPPS atau tidak? Oke, Iya. Habis itu bagaimana hak pilih mereka nanti ke depan, karena itu yang kami masih baku tanya di dalam ini, belum ada jawaban pasti. Iya. Kita punya TPS ada 3 orang guru P3K, dan pada kenyataannya juga mereka itu sudah pasti memenuhi syarat sudah. Ya. Tapi warga-warga lainnya mungkin tidak memenuhi syarat. Artinya bagaimana kalau nanti setelah kita merekrut yang bukan P3K itu tidak memenuhi 3 orang, hanya sampai 3 orang misalkan saja, apakah kita sendiri bisa tambah dengan P3K itu? Artinya kan tidak tunggu lapor ke KPU dulu dong. Iya. Jadi misalkan saja itu pun kalau mereka terima juga, ini hanya masih misalkan ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin itu saja Ibu untuk sementara. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih untuk yang di bola itu Pak bagus. Terus untuk Lima sendiri itu untuk honornya itu udah dari pusat ya Pak, bukan dari KPU kabupaten. Iya. Kita paham itu Bu. Artinya tidak. Emang kerja capek. Iya. Kerja capek memang gitu. Yang jadi PPS juga waktu penghentiran segala macam juga pasti ngerasain lah Pak. Kemarin capeknya kayak gimana? Penghentiran surat suara. Gitu. Untuk perpindahan sendiri itu harus Mungkin dia kan baru pindah, jadi sudah penetapan DPT. Iya. Nanti mungkin bisa dia koordinasi dengan PPD. PPD nanti mungkin bisa ini toh koordinasi biar dia masuk di DPTB. Daftar tambahan toh. Ya otomatis kalau dia masuk di DPTB, dia masuk ke kampung yang tadi koordinat. Iya. Jadi sebelum pelaksanaan hari hanya itu sebelumnya sekitar bulan Januari, sekitar 15 Januari atau saya lupa Bapak. Tapi
mungkin bisa dari sekarang melakukan pengurusan karena dia sudah masuk di Capil. Nanti dia bisa masuk di DPTB karena setiap bulan itu nanti ada pemutahiran data. Jadi otomatis kalau terkait dia mau daftar nanti bisa dia koordinasi dengan Pak PPD untuk Didaftar. dia masuk ke daftar ditambah. Jadi dia tetap nanti memilihnya di situ. Nah, terkait porsinya di situ, kalau dia sudah lebih awal lebih cepat pelaksanaannya, otomatis ketika pembukaan pendaftarannya, nanti dia bisa masuk mendaftar sebagai anggota KPPS. Jadi kita ya Bapak. Iya. Kalau kayak honor yang tadi aku bilang itu sudah susah. Jadi Bapak tuh juga tidak bisa jawab barang itu. Dan jawab salah satu juga yang kemarin. Karena itu kapasitas bukan maaf ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk Bapak dan jemput bola kita sangat terima kasih karena ada maksud dan tujuan yang baik untuk pemilu ke depan. Karena saja dari pemilu untuk Kabupaten Sorong saja dalam tahun depan bisa 90% punya minat untuk memilih. Kita punya masyarakat di sini kan untuk membaca, tapi kalau lihat video, oke, minat bacanya kurang. Jadi kita tempel, tapi memang itu persyaratannya harus kita lakukan, pelaksanaannya harus kita lakukan, kita kerjakan. Jadi mau ini dia tempel saja, baca dia tidak baca, tapi seperti yang Bapak sampaikan, kita jemput bola juga. Kalau ada yang bisa bekerja dengan ini bisa jemput bola. Terus yang terkait dengan keluarga dan yang lain-lain tadi, nanti itu Bapak tuangkan dalam berita acara seperti apa. Ketika nanti kan selesai pendaftaran kan kita bisa lihat dari yang menyatakan berapa banyak. Kalau memang kurang ya tuangkan dalam berita acara, lanjutkan ke PPD, lanjutkan ke atas. Nanti baru dari atas yang koordinasi ke bawah. Mungkin pelaksanaan kerja dan kinerjanya seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Dari BPS Juara ada dua pertanyaan yang tanya. Yang pertama terkait perekrutan BPS. Apa kami bisa rekrutnya aparat kampung atau kepala kampung atau pemuskan? Yang pertama, yang kedua, setelah proses selesai dilanjutkan, itu pasti ada di atau dari kepolisian KPPS ini. Nah itu yang dari Bintek itu kami BPS atau PPD atau yang pertanyaan kedua sudah oke. Jadi kita pelaksanaan Bintek ini ke Bapak mereka. Nanti Bapak yang lanjutkan ke KPPS seperti itu. Pelaksanaannya seperti itu. Nah, jadi ada tahapan. Jadi macam saya Bintek ke Bapak atau Bapak sebelumnya Bintek ke PPD dan Bapak yang mereka lanjutkan. Karena kontestasi ini yang rekrutan ini nanti yang rekrut bukan kita mengetahui apa yang sudah terekrut untuk membantu jalannya pemilu. Nah, dari PPD Bapak nanti koordinasi PPD koordinasi ke kami seperti itu pelaksanaan. Nah, nanti KPPS koordinasinya ke Bapak. Jadi terkait untuk Bintek dengan ini nanti Bapak mereka koordinasi dengan. Tapi terkait koordinasi kan kita tetap koordinasi komunikasi. Jadi dari Bapak dan PPD tetap ke kami. Tapi jadi terima kasih kalau kami ya pelaksanaan. Terima kasih ke Bapak dan semua mau terlibat untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti. Terus yang pertama tadi terkait itu Bapak seperti yang tadi sudah dijawab sama mbaknya. Kalau memang tidak ada, Bapak dong tuangkan dalam berita acara. Nah, berita acara itu nanti lanjutkan ke PPD dong tuangkan dalam berita acara lagi lanjutkan ke KPU. Karena kalau pelaksanaan masyarakat tidak ada yang berminat, otomatis kan nanti aturannya pelaksanaan mereka dari sana. Karena kalau kabupaten tidak komunikasi lagi dari kabupaten, otomatis dong komunikasi lagi ke ya di atas sana lagi seperti itu. Karena keterlibatan ASN kan ada dalam aturan tidak boleh apa ya. Tapi nanti kita lihat, kita kan tidak tahu. Tadi kan ada otomatis dari pendidikan, nah, termasuk berarti ASN juga. Nah itu nanti kan ketentuan dalam BA dulu,
seperti apa dari Bapak Dorang, baru Bapak Dorang lanjutnya BPD, baru lanjutnya di kami, nanti keputusannya ada di KPU kabupaten seperti apa. Kalau memang seperti apa, pasti mereka kembali ke sini. Oke. Nanti kalau mereka mau ya silakan, tidak mau pun nanti solusinya bagaimana nanti paling akan diberitahukan untuk disampaikan. Jadi sekarang mungkin Bapak dong jalankan saja dulu. Ini kan tanggal 11 sampai tanggal 15 pengumuman pendaftarannya. Seperti terus memang sekarang karena pastinya seperti itu, jadi ya kadang ada juga yang masih pakai HP yang biasa. Nah, lu biasa bilang dia biasa bilang HP kayu, tapi ternyata bukan kayu, karena tidak terbuat dari kayu, cuma HP kayu. Kalau memang sama lawan biasa juga dapat lempar dengan HP kayu, seperti itu. Jadi mungkin itu ada lagi, mungkin dari ibu ada yang mau ditanyakan. Mungkin tambah kita biasa. Ya, menyangkut dengan persyaratan untuk pendaftaran untuk KPPS ini kan waktu kami kemudian ada rumusnya siapa. Tadi saya bilang kita PSDM ini terbatas. Siapa itu kita dulu kan pakai file HP atau laptop ya. Karena kami SDM terbatas ini kan masyarakat yang belum paham. Makanya kemarin siapa itu saya sebelum mendaftar, belum mendaftar itu saya yang bikin itu. Ada teman-teman ini kami koordinasi dengan distrik yang bantu kami untuk siapa. Karena kami ini juga belum paham untuk mendaftar melalui sekarang PPD yang. Jadi yang saya mau tanyakan begini, kalau bisa mungkin KPU bisa bantu teman-teman PPS bisa rekrut, tapi persyaratannya dari KPU bisa bikin kan bantu buat. Bikin email. Iya, emailnya. Karena kami kemarin agak ini kendalanya di situ, kami belum paham juga masalah emailnya. Dan di siapa? Kalau di data basicnya bisa, data basicnya. Karena kemarin kami buat itu ada data basic, kami antar, dengan melalui siapa juga. Kami minta siapa itu datanya, kami minta melalui PNS di operator di distrik yang buat, kami minta bantu dia juga. Makanya saya minta ketika KPU, karena nanti besok ini kan KPPS kan ada 5, ada tambah kampung. Ada juga yang paham menyangkut siapa yang datang melalui itu, ada yang tidak paham. Itu mereka bisa minta bantu dari KPU, bagaimana bisa minta bantu. Mungkin data fisiknya mereka kasih, tinggal dari KPU bisa lihat di situ. Karena kemarin kami berbeda ini, ya kami minta bantu juga dari teman-teman PNS itu buat. Karena laptop juga kami tidak tahu, HP juga kami juga tidak tahu. Saya terus terang, saya juga masih bingung. Internet di sini juga rupak, Pak. Jadi mungkin kami minta fisiknya, kalau bisa mungkin kami tanya ke KPU. Kalau kami PPS, mungkin dari calon KPPS, kalau fisiknya seperti ijazah kita bisa. Tapi untuk langsung mau siapanya, apanya itu mungkin. Oke Pak, belum mungkin bisa. Bapak mungkin sudah siapba, sudah oke lah, data PPS juga pakai siapba kan Pak? Iya kemarin Iya. saya Iya, daftar semua online. bagian siapa PPS juga kan? mungkin. Iya, PPS juga siapba. Ada berapa yang kami arahkan untuk buat siapa kemarin. Mungkin kalau misalnya PPS-nya tidak bisa apa-apa, kita bantu, cuma di siapba itu kan pasti ada scan. Nah, biar cepatnya bisa lah gitu. Untuk scan-nya, istilahnya dari sini di scan dulu lah kalau memang tidak bisa datanya atau jaringan error kah atau apa gitu kan, kita pasti bantu. Tapi untuk pembuatan email, Bapak pasti sudah bisa lah. Gimana Pak? Pembuatan emailnya kan? Bisa begini, karena ya itu sudah kita ada keterbatasannya juga. Dari kalau KPPS kemarin itu, PPS kemarin kami bantu juga, kami bantu sebagai untuk emailnya, kami arahkan ke mereka isi data, isi apa. Jadi kami koordinasi dengan pegawai di distrik, kami mengundang masuk di situ. Jadi mungkin tidak tahu untuk teman-teman PPS untuk sekarang ini siapa yang bisa bantu KPPS itu buat itu. Kan kebanyakan itu belum paham. Iya, jadi kan mungkin kami minta petunjuk dari KPU supaya
jalan keluarnya bagaimana, data fisiknya mereka kumpul, baru bisa bawa ke KPU atau kami bawa, mungkin bisa bantu buat. Tapi pasti kalau itu buat email dulu kan Kak? Iya. Itulah yang aku maksudnya kita sama-sama lah saling bantu gitu kan. Kalau emang PPS tidak bisa membuat email, oke lah koordinasi. Cuman nanti di dalam siakbar itu kan pasti ada scanan kan Pak? Scanan pasti daftar riwayat hidup, ijazah semuanya itu kan di scan kan? KTP sendiri intinya di scan lah semuanya gitu kan? Ya paling kalau misalnya bapak ibu sibuk atau misalnya jaringan jelek lah gitu, kita sama-sama kerjasama aja, bapak sama ibunya scan aja dari sini kayak gitu, nanti upload dari kita atau ibu bisa kirim gitu. Kalau untuk email kalau misalnya bisa kita buatin kayak gitu, kita sama-sama kerjasama Pak, intinya gitu biar sama-sama enak, kita sama-sama capek kerja gitu ya. Kayak gitu. Mungkin nanti Pak, nomor aku kalau misalnya ada apa-apa gitu. Kira nomor. Sudah kendala ini kan di teman-teman PPS yang mereka disampaikan jelas, karena di sini Pak ada yang berpendidikan, ada yang tidak pendidikan juga paham kadang malah ada yang emang email apa? Iya. Juga paham Pak. Karena saya lah yang sudah sedangkan kami PPD saja ada kendala sedikit di sini. Sekian barcode itu loh Pak. Teman-teman PPS nanti yang punya tanggung jawab calon PPS itu. Ya makanya Pak, kalau bisa untuk penerimaan PPS-nya yang seenggaknya yang bisa mengerti teknologi lah Pak. Karena nanti di surat suaranya itu dia ada barcode-nya. Di pas perhitungan itu pasti ada barcode-nya dan itu akan terhubung ke Sirekap. Kayak gitu. Sirekap itu aplikasi yang akan menghitung surat suara itu. Dia akan difoto, kita akan masuk sendirinya di sana. Jadi saya harapkan untuk KPPS-nya yang ya 2 orang 3 orang yang bisa mengerti teknologi. Walaupun mungkin sulit. Tidak apa-apa, nanti kami bantu. Itu nanti kami koordinasi lagi. Itu di lapangan kan kami yang ngatur, yang penting kami tahu aturannya, perekrutannya gini, tidak boleh di luar dari itu. Ya dan mungkin Bapak yang lebih tahu perekrutan KPPS ya, karena sudah yang kemarin dapat. Ya kan aku bilang kayak tadi, kita ikutin aja dulu ya. Ya. Waktu itu mohon izin saya tambahkan sedikit. Ada beberapa catatan mungkin tadi tidak sempat disinggung terkait dengan perekrutan KPPS ini kan berjumlah 7 orang. Kemarin hasil BIMTEK kita sama Kasubag Hukum SDM memang agak sedikit ditekankan soal sumber daya manusia ini paling tidak ada 3 orang dari 7 orang itu yang menguasai IT. Karena memang berbeda antara pemilu 2019 dengan 2000 yang sekarang. Sekarang ini semua serba online. Maka pentingnya sekali untuk harus ijazah SMA bukan soal status pendidikan tidak, tapi orang yang bisa menguasai itu. Itu penting sekali soal keberhasilan pemilu di wilayah masing-masing. Nah kemudian yang kedua terkait dengan tadi aparatur sipil, aparatur kampung dan sebagainya, saya luruskan saja untuk KPPS tidak dipersoalkan, tidak soal, yang penting dia bisa menguasai baca tulis. Beda halnya dengan caleg. Kalau caleg memang tidak boleh dari aparat kampung. Tapi kalau untuk sumber daya manusia, untuk di kita internal KPU sendiri maupun badan itu, saya pikir banyak juga yang ini mulai dari PPD, PPS banyak yang aparat kampung dan sebagainya. Itu pun sama halnya dengan KPPS tidak soal. Nah, kemudian ada beberapa catatan juga dari hukum, tolong dari Kasubag Hukum SDM menyampaikan dalam proses perekrutan KPPS nantinya, tolong memperhatikan dalam perekrutan itu orang-orang yang mempunyai hak pilih di TPS bersangkutan. Jangan kayak di sini orangnya tinggal di Kabangolo, kemudian dia menjadi anggota KPPS di kampung lain. Itu sebenarnya tidak soal secara aturan, tapi nanti dia menghambat proses tahapan karena KPPS harus stay dari setengah jam sebelum 1 jam sebelum TPS dibuka sampai penutupan. Dia tidak boleh meninggalkan tempat itu walaupun sebentar.
Itu dia. Nah kemudian tadi mungkin terkait yang penyampaian dari Bapak menyangkut pemilih yang dari luar pindah ke dalam ya. Iya. Memang kalau setelah penetapan DPT itu nanti dilihat apakah dia masuk dari DPTB atau DPK. Kalau DPTB daftar pemilih tambahan, pemilih yang bersangkutan misalnya dari Sorong Selatan, dia sudah pernah ikut memilih di sana. Kemudian dia pindah domisili, pindah KTP, status administrasi kependudukan semua di sini setelah penetapan DPT. Nah itu nanti dia masuk di DPTB. Nah nanti dilihat lagi sesuai dengan wilayah dapilnya dia dapat surat suara apa saja. Kalau misalnya dia sudah berbeda provinsi, berarti dia cuma dapat pemilihan presiden saja. Itu pikir kemarin sudah sempat disampaikan kan? Kalau memang yang bersangkutan belum pernah memilih, berarti mungkin dia masuk di DPK daftar pemilih khusus. Mungkin itu aja, Pak Ketua. Terima kasih. Pembuatan email ya. Saya pikir kalau untuk email Bapak Ibu paling sudah punya masing-masing. Nah nanti untuk didaftarkan ke siapa? Kemarin petunjuk dari Ibu Pupung nanti dari satker masing-masing bisa saling koordinasi dari berjenjang begitu, bisa saling membantu. Yang penting tolong diperhatikan nick kemudian dengan emailnya. Yang paling penting nicknya jangan sampai ada salah penulisan, karena itu dia saling terintegrasi dengan aplikasi siapa dengan Sirekap itu. Itu aja. Terima kasih. Sebenarnya yang paling penting sih email, karena email itu kan siapa itu ada aktivasinya di emailnya itu. Email itu kan cuma kita kalau masuk di email cuma nama, nama depan, nama belakang, terus nanti dia punya model emailnya itu saja. Daftarnya ya biasa saja, cuma kadang kan ada yang tidak bisa tidak. Tapi yang paling penting itu ingat passwordnya, itu yang paling penting supaya kalau kita mau gunakan VPN bisa digunakan. Karena otomatis kalau aktivasi ke siapa, dia kan masuknya ke email. Nah, kita masuk ke email itu, dia diaktifkan dulu baru siapa aktif. Seperti itu. Jadi email paling penting. Email itu ya kita cuma isi nama depan, nama belakang, terus mungkin dia punya password apa itu bisa ya. Yang penting lanjut ya. Karena kan rata-rata kita sudah pakai HP Android. Terus kalau untuk scan mungkin izin scan di HP juga sudah ada. Sekarang kan kita tidak ribet juga. Yang paling kita cuma ini foto terjadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi mungkin pelaksanaan saja. Jadi kalau mungkin teman-teman PPD, teman-teman PPS yang sudah mengerti mungkin bisa berbagi informasi ke teman-teman. Jadi kalau memang seperti tadi Mbak Vicky sampaikan, kalau kita sudah dapat seperti ini, mudahnya kita upload ke siapa itu gampang. Karena punya email aktif sama punya scanan seperti ini. Nah, scanan seperti ini kan sudah terbaca kan lebih enak. Jadi kerjanya tidak kita perlu scan lagi, belum lagi kita harus otak-atik cari email. Nah, karena paling kalau mau dikirim dia punya email, kalian punya password email yang bisa tahu supaya kita bisa kerjanya. Nah dulu pekerjaan seperti ini dulu seperti Pantaran juga seperti itu. Mereka harus punya email seperti ini, terus sudah masuk ke aplikasi itu harus, nah, sampai itu pun dapat sampai di kampus seperti itu. Tapi karena dengan berjenjang ya, KPPS ada PPS ada PPD, PPD ada KPU, jadi seperti itu. Mungkin ada lagi. Jadi kalau bisa KPPS ada lagi. Kalau memang ibu-ibu yang punya biasanya yang paling tangkap untuk Android ini bapak kurang. Kalau ibu saya yakin paling jago untuk yang Android. Mungkin bapak dong tolong bantu daftar saja. Tapi kalau yang main HP Android itu bapak ibu. Canda saja. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti kita saling komunikasi saja. Mungkin ya saya bisa tanya sedikit dengan game Mas ya. Ya kemarin kan 5 sekarang ya. Jadi 5 ini kan ya otomatis jadi 7. Kalau sekarang kalau dari Satpol PP berarti ya 5 saja untuk KPPS ya. Karena 5 sudah terdata kan. Dia 7 itu KPPS tambah 2 Linmas jadi 9.
Jadi yang diminta tolong ke PPD, PPS itu hanya merekrut 7 anggota KPPS, sementara Dimas masih dikoordinasikan dengan masing-masing. Dua Dimas yang seperti disampaikan, tapi terkait Dimas ini kan masih dalam tahapan koordinasi. Mereka saya tidak tahu itu nanti petinggi di KPU di atas ya, nanti mungkin terkait dengan koordinasi. Kita sampaikan hari ini untuk diintek terkait perekrutan seperti itu. Mungkin itu saja. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Saya langsung saja. Ini yang tadi Bapak sampaikan keteratan perekrutan PPS anggota. Yang mungkin kita tahu bahwa wilayah di Sorong ini mungkin yang tadi disampaikan oleh teman-teman bahkan ketua PPD mengenai SDM yang memang di bawah, mungkin juga faktor ekonomi yang tidak memiliki perlengkapan yang ataupun urusan keuangan untuk pengurusan kesehatan. Jangankan ini kesehatan saja perlu uang. Ya kita mau bikin foto saja ketemu sih kasih uang. Itu hal-hal itu yang memang perlu diperhatikan. Sekarang yang mungkin yang saya ingin tanyakan Bapak mengenai perekrutan KPPS ini, artinya kita juga harus sebagai ketua KPPS bersama dengan teman-teman untuk perekrutan ini kan tidak semuanya perempuan atau ini, artinya keseimbangan lah, supaya mungkin ada sebagian laki-laki yang bisa membantu dalam hal perlengkapan. Ya itu mungkin juga kita koordinasi lagi dengan PPD bersama dengan teman-teman. Di satu sisi yang ingin saya tanyakan ini Bapak, untuk perekrutan KPPS, mungkin di satu sisi kalau memang mereka punya persyaratan fisiknya sudah lengkap, tapi di satu sisi pas waktu perekrutan kita cek mereka punya nama ini mereka terdaftar secara tiba-tiba yang mereka tidak tahu. Di satu sisi yang perekrut ini sudah masuk semua, tiba-tiba kok di tekniknya wah ada terlibat sebagai simpatisan atau pengurus ini, masyarakat bingung dari mana, tidak tahu dari mana kok tiba-tiba kok saya sudah masuk di bagian pengurus ataupun ini. Mungkin hal ini yang kita mungkin saya ingin minta penjelasan dari perwakilan KPU bisa menyampaikan supaya karena waktu untuk perekrutan ini sangat mepet. Berkas-berkas yang mereka siapkan saja jangan dibilang. Sedangkan waktu dulu kita PPS sama PPD saja bingung, bolak-balik mundur pergi lagi untuk scan, sampai lama. Jangan-jangan sampai waktu penutupan mereka punya persyaratan fisik ataupun yang lain-lain itu belum dilengkapi. Mungkin kita minta keringanan dari KPU. Kalau memang ada perlengkapan persyaratan fisik masuk, yang lain-lain mungkin bisa menyusul. Yang penting kita bisa bikin berita acara atau apa supaya mungkin ada pertimbangan sedikit dari KPU partai. Dan ini sangat penting Bapak. Rasa mungkin itu saya Intinya namanya itu dicatut ya Pak. Iya, Dicatut. Berarti kan orang tersebut tidak mengetahui sama sekali. Dicatut. Iya. Berarti itu ada formulir nanti dari KPU di atas materai. Di atas materai. Supaya mungkin kita bisa langsung kasih penjelasan supaya bisa. Yang penting namanya orang tersebut benar dicatut. Dia saya tidak tahu ini nama saya dicatut itu. Jangan bilang ya saya masuk tapi alasan bapak dia dicatut. Karena kalau ngurusnya kalau misalnya namanya tidak tercatat atau dia benar anggota partai, itu harus minta surat keterangan juga dari partai politik. Dan harus dikeluarin dari Silon. Kalau dia tidak mengetahui ya tercatat. Sekarang kan kita orang bawa kita KTP ini di mana? Itu ada. Iya toh. Nah, kalau memang dia benar-benar tidak terdaftar, bawa diri untuk mendaftar di partai politik, dia harus dia sampaikan bahwa dia tidak tahu siapa yang mendaftar. Nah itu nanti ketemu di KPU. Dan kalau dia mendaftar otomatis dia harus pergi ke partai politik. Nah, tapi kalau dia kedekatan dengan partai politik sudah berjalan, otomatis dia tidak bisa berada sebagai PPS selama seperti Bapak bilang yang aturan sebelumnya 5 tahun dia sudah tidak aktif. Lalu dia boleh aktif.
mungkin itu. Nah, kita KTP ini kan tong pergi fotokopi, tong taruh untuk dinas sosial, tong taruh di sini, tapi tidak tiba-tiba bilang tuh KTP ada di sini. Iya. Awalnya minta untuk sembako. Ternyata tong isi, beli pulsa saja, tetap ada SMS masuk. Bapak minta uang, nah itu. Apalagi yang KTP. Nanti yang bersangkutan ke KPU. Iya. Terus mungkin satu lagi yang tadi disampaikan terakhir bahwa di anggota untuk perekrutan KPPS 7 orang ataupun 5 orang mungkin kita bisa dapat informasi di depan. Jangan sampai kita semua patokan 5, datang begini ada informasi dari KPU bahwa ditambah 2 orang. Wah, berarti Mana lagi ya? sedangkan kesehatan fisika sudah setengah mati, tiba-tiba sudah ini. Jadi secepatnya mungkin lah supaya kita bisa kasih untuk pemberitahuan untuk warga dan masyarakat. Tapi untuk kuota 9. Jadi ini Bapak, kalau untuk kepastian kuota, kalau tambah dengan Linmas itu 9, itu sudah sesuai dengan petunjuk Pusat 9. Nah, yang nanti direkrut itu 7 anggota KPPS. Sementara 2 Linmas ini masih dikoordinasikan. Nanti apakah Linmas ini yang dengan kerjasama dengan Satpol PP ini untuk wilayah-wilayah perbatasan yang memang rawan konflik saja, ataukah untuk seluruh orang? Tapi saya pikir hanya untuk wilayah perbatasan mungkin, wilayah yang rawan konflik, toh. Nah, kemudian untuk yang anggota KPPS, ini kan tadi seperti yang saya terangkan bahwa tidak ada larangan untuk aparatur sipil negara bergabung di dalam. Nah, dari 7 anggota KPPS ini, memang paling Ibu Kasubag Hukum itu menekankan kalau bisa 3 diantaranya harus menguasai IT. Kalau memang tidak ada dari masyarakat, sudah libatkan saja 3 ini dari kelurahan atau mungkin yang guru kah, tenaga medis, bisa. Intinya dia bisa menguasai IT gitu. Karena ini menyangkut keberhasilan pemilu. Dia selesai pemilu nanti dia jepret, langsung dia kirim upload. Kalau yang kemarin kan itu direkap satu-satu, tidak ada HP di situ toh. Nanti direkap berjenjang dari sini naik ke PPS ke distrik naik ke KPU. Kalau sekarang untuk pemilu kali ini sudah sistematis, jadi dijepret langsung hasil sudah di sana. Di bawah sudah tidak bisa otak-atik lagi. Arsip digitalnya sudah tersimpan gitu. Jadi dari 7 orang itu biar 3 dari masyarakat yang tidak ini juga tidak ada. Penting sudah ada yang bisa membanding tuh. Tidak ada jatuh korban. Ya, Bapak mau usul saja kan? Satu saja. Baik. Ya, komisioner Ibu yang saya hormati. Ya. Ini Bapak usul satu aja. Mungkin tadi terkait dengan kami dari PPS Maibo. PPS Maibo mungkin untuk kami punya anggota KPPS-nya 7 kami sudah siapkan. Ya. Sesuai dengan tadi Ibu sudah itu jasa dengan KTP kami sudah siapkan 7. Sesuai dengan apa yang tadi dari KPU sudah sampaikan, itu kami dari PPS Maibo sudah kami siapkan. Jasanya minimalnya SLTA, terus KTP sudah kami siapkan 7 tambah 5 2 tadi. Ya kalau 9 memang kami juga belum tahu, jangan kamu usahakan. Kalau memang 9 jadi, kami usahakan. Ya. Terus yang Bapak usul di sini ya pertama terkait dengan bimbingan teknis terkait dengan KPPS tadi yang disampaikan, mungkin jadwalnya kena pas tanggal 25 tadi mungkin Bapak usul, karena tanggal 25 kita tahu bahwa harinya memang agak beda, mungkin kita bisa undurkan di 24 begitu kan, karena wilayah ini memang semuanya sekitarnya masalahnya semua, jadi mungkin kita bisa mundurkan di tanggal 24 begitu kan. Artinya Bapak usul saja, memang jadwalnya tetap seperti itu, tapi mungkin kita bisa atur strateginya di lapangannya seperti apa, mungkin saya usulkan ke ya. Terus yang berikut terkait dengan ya HP Android ini, saya pikir di sini mungkin semua sudah punya HP Android. Luar biasa. Tapi yang ada HP. Kalau Bapak ini ada HP Android,
Saya cuma pakai HP yang biasa. Kalau punya besi. Di rumah juga anak yang dua tuh dulu latih tuh bapak nanti tenis di sini nanti keluar di sini. Saya anak kamu latih sampai berapa tahun juga bapak tidak akan tahu apa. Bapak cuma pakai HP sampai masuk yang kubur. Begitu. Oke, terima kasih. Hiburan. Tanggal 25 Desember itu pengumuman Pak. Dia pengumuman hasil penelitian administrasi dari tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember. Gitu. Jadi Bapak bisa mengumumkan di tanggal 23 sampai 25. Berarti tanggal 26-nya itu masuk di tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS. Oke, untuk BIMTEK-nya sendiri, untuk BIMTEK KPPS sendiri belum tahu, mungkin tanggal 30 Januari, bulan Januarian lah Pak, karena kan di sini pelantikan anggota KPPS saja tanggal 25 Januari kan Pak, kayak gitu, bukan 25 Desember. Anggota KPPS, direkrut anggota KPPS. Kalau sudah direkrut, tujuannya itu kan dia mulai aktif kerja ketika dia dilantik. Nanti pas di hari itu lantiknya tanggal 25, dia selama 1 bulan. Jadi bukan ini, mungkin dia kerjanya ya paling koordinasi kayak gitu. Jadi kerja sampai 1 bulan sampai tanggal 25 Januari 2024. 25 Februari 2024. Jadi terjadi 25 Januari sampai 25 Februari 2024. 1 bulan. Kalau di masalah penelitian sampai 14 hari itu selesai. Baik kan? Hari kita membicarakan mungkin dari kami PPS kedua lah terkait dengan remind. Kita coba upayakan nanti setelah perekrutan nanti kita tolong buatkan mereka punya email kalau belum ada. Kalau sudah ada boleh supaya nanti kita koordinasi dengan ketua DPD, baru nanti kita sama-sama nanti ke KPU kita bagaimana cara untuk daftar mereka disiapkan setelah yang manualnya itu yang berkas-berkas ini masuk. Jadi untuk email dan yang lain-lain yang 7 orang ini perekrutan tetap nanti kita bantu siapkan semua. Saya tanyakan kan yang mereka tahu mungkin sebatas diurus surat kesehatan secara umum, mungkin ada permintaan dari kesehatan itu secara mendalam itu tekanan darah atau apa, karena kita belajar dari pengalaman yang kemarin. Jangan sampai dia ada punya penyakit lain dari hari itu, jangan pada hari H terjadi sesuatu lah risiko kita. Jadi mungkin bisa diberikan penjelasan supaya pas perekrutan itu mereka bisa siapkan surat kesehatan itu ambil tekanan darah atau gula darah atau apa kolesterol. Jangan semua mereka cuma pergi di puskesmas minta surat kesehatan tentang tidak tahu ini kalau dendam atau sakit. Tidak yang lain kan. Jadi itu bisa diberikan penjelasan sih. Jadi tadi kan Pak untuk apa namanya dalam pemilihan kesehatan mampu secara jasmani dan rohani juga termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit hipertensi, diabetes, tuberkulosis, stroke atau kanker. Berarti Mungkin ada TKK apa? ya, mereka istilahnya mengeluarkan biaya Pak. Itu Pak sebenarnya. Aku silahkan disebut. Gitu. Apa mau orang tersebut gitu Pak untuk mengecek tekanan darah kayak gitu. Saya pikir penjelasannya sudah pas itu. Artinya dari kita, kalau kita yang merekrut, kalau dia tahu diabetes, janganlah rekrut. Kalau tidak, kalau sepanjang kita tidak tahu, saya pikir itu tidak masalah itu. Artinya kan usahakan supaya kita yang merekrutlah orang yang sehat. Karena kalau nanti kita bilang kau urus surat ini, sedangkan yang biasa-biasa saja setengah mati, misalkan saja tuh. Apalagi yang memenuhi, apalagi kita di sini, kita dari
balas saja kalau dari Kaki Malang kampung belakang itu 70 ojeknya pergi, tambah pulang 70, 140, tambah honor limas 700 itu. Bukan kami pro kontra dengan bapaknya. Artinya saya pikir mungkin dari PPS bijak-bijak lah melihatnya itu, artinya jangan tambah lagi persyaratan. Bukan saya mau tambahkan, tapi kita belajar dari pengalaman. Ya tingkat kematian yang terjadi di tahun kemarin periode itu sangat langsung ambil tindakan. Tapi kita harus bertindak. Makanya jangan kita terulang lagi. Hal ini walaupun kecil di mata kita, tapi mari kita belajar dari pengalaman yang terjadi. Mungkin itu saja. Baik, pelaksanaannya kan dari 15 sampai kan kita tidak tahu 55 tahun, 20 tahun pun juga tidak tahu. Ada yang punya, yang di daerah tinggi kan tidak luar dari kan ada. Nanti kan kalau tidak salah dia kemarin surat kesana itu tidak beda jauh dengan bapak orang waktu tes pelaksanaan. Dia punya pelaksanaan harus sama tes kesehatannya seperti itu yang nanti diatur karena kesehatannya selesai nanti kan ada di bawah kira tensinya berapa itu berapa kan yang secara umumnya yang dan untuk pengurusan ini memang surat kesehatan kemarin kami sendiri belum dapat informasi yang maksudnya kalau pastinya secara umum ini cuma karena memang koordinasi untuk terkait pengurusannya surat ini ke puskesmas ini kalau terkait yang daftar karena itu punya waktu kan 5 hari saja. Nah, mungkin dari ini nanti kalau ada informasi selanjutnya terkait pengurusan kesehatan ya kita informasikan lagi karena urus kesehatan kan kalau tong pergi urus ini tong urus jam 8 masih baik cepat, kalau jam 10 berarti besok untuk ngambil. Karena pasti kan jam aktivitas puskesmas di sini kan tidak jauh, mau di kota kan di sini kan hampir sama. Mungkin ada seperti itu. Kalau untuk pengurusan kayaknya kemarin ada bicara di mungkin itu saja. Ada lagi? Karena sekarang di masyarakat itu dihantui dengan yang meninggal 1000 orang waktu pemilu kemarin. Itu masih terhantui dan kebetulan saya BPS 2 kemarin itu tuh. Memang kemarin itu masalah pertama itu kita kerja itu mulai dari besoknya sebelum pemilihan tidak tidur. 2 sampai 3 hari setelah pemilihan juga tidak tidur sehingga layak sekali kalau jatuh korban. Sehingga kalau tadi itu info bagus sekali kalau memang habis hitung hari itu foto kirim selesai aman. Saya pikir tidak ada kematian kecuali artinya untuk kita yang perekrut atau kita yang meminta jangan menakut-nakutkan mereka. Tinggal bilang saja hari itu pilih hitung foto kirim masalah selesai. Karena masalahnya ibu saya tahu persis ini. Artinya yang pemilu kemarin ini kita punya bapak ketua ini hanya karena orang muda saja sehingga fisik bagus. Tidak membuat dia sakit. Tapi kalau saya lihat kesibukannya pemilu 2019 kemarin itu PPD, PPS itu 3 malam tidak tidur untuk kita di distrik Sorong itu. Sama Pak KPD. Apalagi ke atasnya itu. Apalagi jadi saya pikir begitu saja artinya kalau memang foto itu ya saya pikir ini info bagus artinya supaya bisa kita sampaikan juga di KPPS kalau memang seperti itu yang terjadi. Tahun kemarin itu 2019 itu banyak yang meninggal pertama logistik Pak, mepet. Itu kan menyiapin logistik kayak gitu. Terus suaranya banyak itu pertama kali serentak kan. Pertama kali banyak suaranya. Jadi sama kayak yang sekarang juga Pak, seperti itu. Cuman lebih enaknya sekarang pakai aplikasi itu. Kenapa? Makanya kita butuh KPPS yang mempunyai HP Android. Dan untuk pencahayaannya Pak, itu dia harus benar-benar terang. Kayak gitu. Untuk di fotonya nanti. Karena nggak akan membaca apabila buram. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak tidak ada memakan korban lagi. Terus bapak jangan lupa yang tulis juga dia harus tulisan itu yang jelas. Kalau ada tulisan dokter berarti tak baca biar datang dia juga tidak baca. Karena kan tulisan dokter harusnya banyak. Jadi yang penting nanti dia dikuatkan dengan kata-kata dan angka di sini.
Tulisan dokter itu melengkapi saja sudah. Ada angka. Mungkin ada lagi. Ada lagi? Cukup kah? Tidak ada. Oke, berarti kita mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau penyampaian yang selanjutnya bisa nanti Bapak PPS dan nanti ini seperti itu. Karena memang saya juga ada yang panggil saya di belakang, sebelah kanan. Bercanda ya? Baik, Bapak Ibu terima kasih sudah ikut teknis yang disampaikan oleh kami dari KPU. Bila mana kurang lebih penyampaian kami tidak tepat atau tidak kedengaran balik Bapak Ibu atau penyampaian ada yang kurang-kurang, kami mohon maaf. Tapi pelaksanaan kerja kita selalu harus saling koordinasi. Jadi Bapak koordinasi dengan Bapak PPS, koordinasi dengan PPS, koordinasi dengan PPD, koordinasi dengan kami. Jadi pelaksanaan berjalan berjenjang untuk koordinasi. Mungkin seperti itu kami semua mewakili KPU Kabupaten Sorong menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah luangkan waktu meninggalkan keluarga di rumah untuk datang bisa mengikuti bimbingan teknis ini. Semoga sampai seterusnya kita sehat, bukan sampai di hari pemilu saja, tapi kita selanjutnya tetap sehat, jaga kesehatan Bapak Ibu, sehingga pekerjaan di luar BPS maupun PPD kerjaan lain pun berjalan lancar, begitu pun keluarga semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan? Sudah? Iya. Oke. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Selamat. Bapak Ibu sudah isi daftar hadir? Sudah. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak.